Hmm. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Merah Putih. Kali ini saya, Didik Setiawan, selaku moderator. Dan hari ini kita akan membahas sebuah inisiatif yang luar biasa, utamanya di kelas Merah Putih, terkait pelatihan keterampilan membuat alat tangkap ikan bagi siswa Bina Aksara di Lapas kelas 2 Lahat. Pelatihan ini bukan sekedar mengisi waktu, tapi membuka lembaran baru sebagaimana tertera bahwa menulis kisah baru di balik jeruji. Ini adalah kesempatan untuk membekali diri dengan keterampilan yang praktis dan bernilai ekonomi tinggi, yaitu membuat alat tangkap ikan. Kita beruntung, pelatihan kali ini kita membersamai kita kegiatan ini dengan Bapak Thomas Michael Rinaldi Sitorus. Beliau seorang sah bandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, dan hari ini kita akan belajar bersama beliau terkait tentang pelatihan membuat alat tangkap ikan. Baik, kali ini kita kasih kesempatan untuk instruktur kita untuk dapat mengisi kelas pada sore hari ini. Kepada Pak Thomas kami silakan. Enggak. Selamat siang menuju sore kepada bapak-bapak peserta pelatihan keterampilan siswa Bina Aksara kelas Merah Putih ini yang dilaksanakan oleh Lapas kelas 2A Lahat. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Thomas Michael Rinaldi Sitorus. Saya Syah Bandar Perikanan ngurusin nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, Jawa Tengah. Berikut ini biodata saya, ada nomor telepon saya juga dan email saya. Saya sudah kenal Pak Didik ini udah dari tahun 2011. Zaman kami masih di Sungai Liat di Bangka. Pertama kali saya CPNS dulu di Bangka. Sekarang kami berdua sudah check out dari Bangka, yang satu ke Sumatera di Lahat, yang satu ke Jawa. Jadi jangan heran kalau misalkan saya berbicara ke Pak Didik nih udah kayak apa ya, di warung kopi lah istilahnya gitu. Oke, bisa kita lanjut next slide-nya. Oke, jadi jika kita berbicara dengan alat penangkapan ikan, terutama karena yang dilahatin berarti air tawar ya, sungai, danau dan segala macamnya. Tapi saya di sini menjelaskan sedikit dulu mengenai perikanan secara penangkapan secara yang lebih luas. Maksud saya di sini agar bapak-bapak sekalian juga mendapatkan wawasan yang lebih luas. Jadi tidak hanya untuk yang di air tawar saja. Jadi alat tangkap itu banyak macamnya. Ada yang jaring lingkar, ada yang jaring tarik, ada yang jaring hela, ada penggaruk, jaring angkat, terus lalu ada yang alat yang dijatuhkan, jaring insang, perangkap, pancing, dan alat penangkapan ikan yang lainnya. Kita bisa next. Lalu untuk alat penangkapan ikan ini itu biasa disingkat menjadi API, alat penangkapan ikan. Sifatnya itu banyak, ada beberapa ya, ada 3, aktif, pasif, dan statif. Kalau aktif itu berarti kita yang menggerakkan, kita menggunakan alat tangkap ini harus kita yang gerak. Tetapi kalau pasif, alat tangkap ini cukup ditaruh saja gitu Pak. Jadi nanti ikan-ikannya itu yang mendatangi alat tangkap ini. Begitupun statis. Lalu kita bisa next. Oke, untuk eh, karena ini di perairan daratan, sungai atau danau itu biasanya banyak yang memakai perangkap juga Pak. Perangkap, kalau perangkap ini sifatnya eh, statis tetap di satu tempat.
Jadi ikannya menghampiri, istilahnya di jebakan, kayak gitu Pak. Jadi ikan-ikan itu yang menghampiri alat penangkapan ini. Banyak macamnya, ada bubu, ada set net, ada sero, dan tergantung nama alat tangkap tersebut di daerah. Karena tiap daerah alat tangkapnya satu, tapi namanya di tiap daerah itu bisa beda-beda. Begitu. Kita next. Nah, ini bubu. Untuk bubu ini dia itu jebakan, seperti jebakan yang memakai jaring. Di situ antara lain jenis-jenisnya ada bubu biasa, bubu gurita, bubu naga, bubu bersayap, dan bersayap gelas. Kita lanjut. Nah, untuk bubu ikan nelayan biasanya itu ukurannya besar. Pengoperasiannya, penggunaannya itu secara tunggal, berbahan alami atau buatan. Biasanya kalau dulu saya sama Pak Didik di Sungai Liat, biasanya pakai kayu Pak. Kalau di sana pakai kayu yang jadi, tapi untuk jaringnya tidak pakai jaring tapi pakai kawat begitu. Terus alat ini membutuhkan ruangan yang luas. Kalau misalkan untuk di penangkapan di laut ya, itu butuh area yang luas untuk di kapalnya. Dan memang kekurangannya berpotensi mengganggu stabilitas dan keselamatan pelayaran. Kenapa? Kalau misalkan kapal itu membawa bubu dalam jumlah yang banyak, itu sama kayak truk Pak, odol. Jadi overdimensi, overload begitu. Jadi ada kemungkinan kapal itu terguling gitu, tenggelam. Kita bisa next. Oke, untuk bubu lipat ini biasanya lebih ringkas dan nggak apa ya, lebih hemat tempat. Lalu pemasangan dan pelipatannya mudah, pengaplikasiannya mudah, pengoperasiannya mudah, dan kemampuan penangkapannya pun sama dengan bubu yang biasa. Hanya membedakan bubu lipat ini lebih lebih ringkas untuk digunakan. Ini contohnya. Ini seperti yang di Kepulauan Seribu, di Konawe di Sulawesi Tenggara, sama di Tanjung Pinang di Kepri. Ini contoh-contohnya. Jadi ada bubu itu yang paten Pak. Yang paten itu dia berat dan makan tempat. Lalu di sini kita sekarang udah beralih ke slide yang membuat jala. Membuat jala ini, membuat jaring ini, kita kalau di nelayan pesisir, kita bisa nyebutnya dengan mengejurai. Bapak-bapak di sini, saya dengar dari Pak Didik, sudah banyak sudah mulai ada hasilnya. Nah, di sini bapak-bapak sekalian, saya yakin untuk saat ngejurai lebih lebih lincah tangannya daripada tangan saya. Jujur saya udah lama nggak ngejurai, tapi saya paham memang lumayan makan waktu memang ngejurai ini, tapi seru, asik aja gitu untuk kalau ngejurai ini. Terutama saat bikin baru Pak ya. Tapi kalau misalkan perbaikan itu membutuhkan kemampuan yang lebih dibanding saat membuat baru jala ini. Begitu. Saya yakin bapak-bapak di sini pasti untuk praktek membuatnya paham betul untuk membuat jala ini, membuat jaring ini. Berarti nanti Biasanya Pak kalau Thomas untuk bisa share ya, ya, nanti Pak Thomas bisa share untuk ya, video-videonya step by stepnya, nanti bisa ya, di share ya Pak Thomas ya, biar bisa kita. ya, ya. Nanti saya share. Lalu untuk pembuatan jaring ini zaman sekarang itu Pak, itu ada dua tipe. Yang dominan dari dulu, dari zaman leluhur kita, dari kakek nenek kita, yang diturunkan ke kita itu biasanya eh, dengan tipe diamond. Kayak ketupat, seperti yang kayak yang digambar. Bentuknya belah ketupat. Tetapi pada zaman sekarang, demi apa ya, dengan peraturan-peraturan yang terbaru, itu jika kita berbicara perairan laut Pak ya, pesisir ya, itu sekarang diarahkan untuk berbentuk kotak. Itu sedikit lebih agak susah.
dibandingkan membuat jaring yang jala ini yang bentuknya belak ketupat seperti itu. Sekarang sudah ada dua, Pak. Intinya kayak gitu. Kita bisa next. Nah, kalau untuk jala ikan air tawar, biasanya dibentuknya demikian nih. Ini kalau kalau kita lihat bentuknya, ini sebetulnya kalau di perairan lepas laut, ini sama dengan cara kerjanya itu sama dengan kursen, jaring lingkar. Tetapi kalau ini kan dilempar ya, dilempar, baru nanti kita tarik yang penguncinya di bawah itu. Begitu. Ini konstruksinya seperti ini. Bentuk secara dia gambarnya. Biasanya bapak-bapak kalau misalkan di lahat dapat ikan apa aja, Pak? Kalau hiu nggak Mas mungkin Didik, ya. kan siapa tahu. Kalau hiu nggak mungkin ya ditinggal kita ya. Jelas. Paling Kalau ikan darat di lahat apa tuh darat bisa biasanya? ikan lele barangkali ya. Ikan ikan Oh gitu. ikan mas juga banyak itu Pak Thomas, ikan mas. Hmm, Tapi ya. kalau hiu nggak ada sih, aman. Sapu-sapu masih dapat nggak, Pak? Sapu-sapu masih. Kalau sapu-sapu masih dapat nggak di sana, Mas? Sapu-sapu kalau di lahat itu Sapu-sapu masih. yang paling terkenal itu sungainya Sungai Lematang, Pak Thomas. Sungai Lematang itu hasil ikannya masih bagus itu, masih benar-benar dijaga Masih oleh bagus. ikannya, dan untuk proses penangkapannya mereka juga sangat menjaga lingkungan, Pak Thomas. Makanya kita minta bantu Pak Thomas untuk dapat memberikan Oh, kami pemahaman ya, tentang membuat jala ikan yang bagus dan baik untuk kita para calon-calon ya. nelayan ya, Pak Thomas ya. Kalau di lahat di sungai tadi tuh sungainya lebarnya besar nggak sungainya? Oh, sungainya besar, Pak Thomas. Cuman ada memang daerahnya agak dangkal gitu. Nggak terlalu dalam gitu. Tapi kalau lebar-lebar, sungainya itu Oh, sekitar dangkal. Ya, kalau misalkan sungainya lebar, itu bisa dibikin set net atau dipasangin bubu. Bagus itu cocok gitu. Cuman berarti akses kapal-kapal kecil ada nggak biasa biasa apa masyarakat di sekitar yang masih menggunakan kapal kecil untuk berpergian di sungai itu? oh ada, tentu ada. Untuk daerah-daerah tertentu yang mungkin agak dalam, Itu, itu ada perahu yang digunakan oleh iya. masyarakat untuk mancing ya, mancing atau ya. Ya, kalau misalkan pakai perahu ini agak agak pasti ada kesusahan karena nanti pasti mengganggu alur perjalanan kapal tersebut pasti begitu. Tapi kalau untuk di daerah-daerah seperti lahan, saya kira penggunaan netnya itu jaring yang dipasang dari ujung ke ujung itu kayaknya cocok deh. Berarti Tergantung kalau nanti untuk normalnya nih Pak Thomas, untuk normalnya itu masyarakat atau sekolah siswa ini nanti ketika mereka membuat jala ya. itu kira-kira berapa lama sih Pak Thomas waktu yang dibutuhkan untuk dari mulai merakit sampai dia jadi itu kira-kira berapa lama sih untuk satu jari? Kalau untuk bikin jaringnya ya, bikin jalannya ya normatifnya sih pengalaman saya kalau belum ahli itu pasti memakan waktu yang lama. Tapi kalau udah lancar itu bisa 3 hari itu bisa dapet lebar lebar 2 meter, panjang 10 meter udah dapet kayaknya 2 hari. Nah itu bisa dijadikan set net. Jadi kita kita menghadang ikan itu bergerak kayak gitu loh. Pasang dari ujung ke ujung kayak gitu. Kayaknya cocok kalau di sungai sih. Menurut saya pribadi kayak gitu. Soalnya apa kalau misalkan pakai jala jala ikan air tawar seperti ini, kita harus tahu dulu di dalam itu benar-benar ada ikan apa enggak gitu loh. Ngabisin tenaga juga lumayan soalnya nih kalau pakai jala ikan air tawar kayak gini nih. Sistem kayak gini nih. Atau enggak kalau misalkan nggak pakai set net bisa pakai bubu. Tapi kalau bubu berarti bapak-bapak sekalian harus bikin tulang-tulang dari rangkanya dari bubu tersebut bisa pakai kayu. Baru nanti jaringnya diikat di dalam dibikin sedemikian rupa seperti materi yang udah saya
yang ada di materi ini begitu. Kira-kira demikian Mas Didik. Oke, terima kasih Gitu. Pak. Di sesi awal telah memberikan kami pemahaman bahwa memang pelatihan keterampilan membuat alat tangkap ini kita harap adalah sebagai jembatan untuk menuju kemandirian ekonomi. Dengan menguasai pembuatan alat tangkap ini, para siswa kami harap dapat membawa pulang bekal yang sangat berharga untuk masa depan mereka setelah kembali ke masyarakat. Dan keterampilan ini juga kita berharap tidak hanya bisa digunakan di pesisir di Lahat juga ya, tapi setidaknya juga bisa untuk di wilayah-wilayah lainnya. Dan ini juga sebagai bukti bahwa semangat belajar dan berkarya untuk warga binaan khususnya lapas kelas 2 Lahat itu telah diupayakan semaksimal mungkin. Terima kasih Pak Thomas telah membersamai kita di pembuatan alat tangkap ini. Kita akan ketemu lagi di sesi materi berikutnya tentang pembuatan alat tangkap di sesi kedua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Thomas. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama Mas Didik.